kabar kalian pada sore hari ini? Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua, apakah sudah hadir atau belum di grup ini. Baiklah, bagi anak-anak semua dimohon untuk menuliskan nama dan kehadirannya melalui chat ya. Terima kasih. Dipersilakan. Apakah yang hadir cuman Amirul Hadi saja? Baiklah, mungkin teman-temannya yang lain sedang terkendala jaringan. Kepada ketua kelas harap bilang ke kawan-kawannya untuk melaporkan alasan kenapa dia tidak hadir di grup pada pembelajaran kali ini. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada sore hari ini, sebelumnya kita telah mempelajari tentang proses masuk dan berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia. Maka pada pembelajaran kita pada sore hari ini akan diteruskan atau akan dilanjutkan pada materi proses berkembangnya dan masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menanyakan kepada anak-anak Ibu sekalian, siapa yang tahu apa saja bangsa-bangsa yang pernah menjajah negara kita? Gus Merda, apakah ada yang lain lagi? Pada anak-anak Ibu yang lain, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ayo dipersilakan. Baiklah, Ibu rasa tidak ada. Kayak nampaknya Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah, proses perkembangan dan masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa-bangsa Barat yang pernah menjajah bangsa Indonesia adalah dimulai pertama kali oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia tentu melalui atau dimulai dari latar belakangnya, di mana latar belakang mereka mendatangi Indonesia atau wilayah timur itu dimulai dari kurangnya atau langkanya rempah-rempah yang didapatkan oleh bangsa Barat akibat jatuhnya Konstantinopel, yaitu sebuah negara atau pusat perdagangan yang terbesar kala itu yang menghubungkan antara benua Asia dan benua Eropa. Sehingga dengan jatuhnya Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Ottoman atau Turki Utsmani tersebut, sehingga membuat menutupnya atau tertutupnya pusat jalur perdagangan dan peraihan rempah-rempah untuk bangsa Barat tersebut. Kita juga mengetahui bahwa benua Eropa itu adalah dingin, dengan cuaca yang dingin, sehingga membuat mereka sangat butuh sekali dengan namanya rempah-rempah. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali mencapai kepulauan Nusantara adalah bangsa Portugis. Pencarian mereka itu mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang kala itu menguntungkan pada awal abad ke-16. Tokoh atau
bangsa Portugis yang membuat pencapaian dengan memperkenalkan kepulauan Nusantara kala itu adalah bernamanya Alfonso de Albuquerque, di mana beliau adalah orang yang membuat kawasan Nusantara dikenal oleh orang Eropa dan dimulainya kolonisasi berabad-abad oleh bangsa Portugis bersama bangsa Eropa lainnya. Sehingga pada tahun 1512 Alfonso ini mengirimkan Antonio Albru dan Francisco ke Maluku. Ya, Dinda sudah hadir, sudah Ibu catat hadir. Ya, terima kasih. Selain bangsa Portugis, bangsa Spanyol pun ikut juga mengikuti jejak dari bangsa Portugis tersebut. Tujuannya sama, yaitu untuk mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah jajahan yang menghasilkan penuh rempah-rempah, yang kaya akan rempah-rempah. Maka pada tanggal 8 November tahun 1521, kapal dagang Spanyol berlabuhlah di Indonesia, khususnya di Maluku di kawasan Tidore, melalui Filipina Utara. Namun di sini bangsa Spanyol justru diterima baik oleh rakyat Tidore dibandingkan dengan bangsa Portugis yang awal pertamanya mendapat perlakuan kurang baik atau tidak diterima dengan baik oleh masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu. Azza, terima kasih sudah Ibu hadirkan juga. Selanjutnya kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini memiliki tujuan untuk memonopoli rempah-rempah, hampir sama juga dengan tujuan dari bangsa Portugis, Spanyol lainnya dan lainnya, termasuk juga Belanda nanti, itu untuk menguasai rempah-rempah. Si dagang Inggris itu bernama EIC. Sedangkan kedatangan bangsa Belanda itu dimulai pertama kali, orang Belanda pertama kali yang datang ke Indonesia bernama Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra India, Selat Sunda, Banten. Jadi, bangsa Belanda yang datang pertama kali ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang tiba di Banten. Yang pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Kedatangan rombongan ini awalnya juga diterima oleh masyarakat Banten. Namun, karena sikap kurang baik dari Belanda, sehingga membuat rombongan Cornelis de Houtman ini diusir dari Banten. Lanjutkanlah perjuangan dari Cornelis de Houtman ini, tiba di Indonesia dipimpin oleh pasukan Jacob van Eyck dan Van Werwijk yang tiba juga di Banten pada bulan November tahun 1598. Namun pada Banten itu, keadaan di Banten tersebut ada timbul pertikaian atau konflik di mana antara hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda itu sangat hati-hati karena dulunya pada rombongan pertama yaitu Cornelis de Houtman sudah diterima, namun dengan perlakuan kurang baik mereka pun diusir, sehingga Belanda pada rombongan ini menunjukkan sikap hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga kapal mereka pun penuh dengan muatan rempah-rempah terutama lada, dan berhasil mereka kirimkan ke negeri Belanda. Karena mendapatkan banyak sekali rempah-rempah dan bangsa-bangsa barat itu telah mengenal Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga membuat
bangsa-bangsa atau sifat asli mereka itu tuh ingin menguasai rempah-rempah itu seutuhnya, sehingga dimulailah kolonialisasi dan imperialisme di Indonesia. Sebelumnya ibu akan bertanya kepada anak-anak murid ibu sekalian, sebutkan nama-nama rempah-rempah yang diincar pada saat itu yang berada di Indonesia. Ayo, dipersilakan. Ya, betul sekali Haki dengan Lamia. Apakah ada yang lain? Ayo dicari. Ibu tunggu waktunya 5 menit. Selain Haki dengan Lamia, ayo dicari di anak-anak rempah-rempah apa yang diincar oleh bangsa-bangsa barat itu di Indonesia. Ya, ibu rasa sudah cukup. Itulah rempah-rempah yang menjadi incaran atau yang cukup dikenal oleh bangsa barat dan menjadi incarannya untuk menguasai Indonesia, khususnya dengan rempah-rempah yang bernama pala, di mana pala itu yang terdapat banyak sekali di Maluku, sehingga incaran utama mereka itu menguasai Maluku. Baiklah, di sini ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Harap diperhatikan nama-nama kalian di setiap kelompok. Di situ ibu akan membagikan tugas kepada masing-masing kelompok. Itu dia nama-nama kelompoknya. Baiklah, ibu akan mengasihkan tugas kepada kalian berupa pertanyaan. Dimohon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mendiskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Ibu tunggu waktunya selama 15 menit. Itu dia pertanyaannya. Ibu kasih waktu 10 menit. Harap cari sumbernya, ada di buku atau sumber lainnya, internet atau yang lainnya. Silakan. Juga akan membagikan sebuah buku elektronik atau e-book. Diharapkan kepada anak-anak murid ibu harap membuka buku tersebut dan dibaca untuk bisa menjawab pertanyaan yang ibu lontarkan itu. Terima kasih kepada anak ibu Welda, perwakilan dari kelompok 3. Jawabannya betul sekali. Apakah teman-teman yang lain atau teman-teman dari kelompok Welda ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Baiklah, terima kasih. Kepada kelompok yang lain, apakah sudah menemukan jawabannya? Baiklah, dipersilakan anak ibu Elvira. Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kelompok kami, yang mana pertanyaan itu sebutkan apa dampak politik yang disebabkan oleh bangsa barat yang menjajah Indonesia. Nah, dari sumber yang telah kami cari dapat ditemukan bahwa dalam bidang politik pada masa kolonial, kekuasaan kerajaan Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. Lalu divide et impera ini, pemerintah kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan seperti membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regent. Yang kedua, setiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan setiap
berasal dari pribumi bangsawan. Yang ketiga, prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tinggi pemerintah kolonial Belanda. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu hakim, keuangan, dalam negeri, kebudayaan, kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Yang kelima, perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Netherlands di akhir abad ke-19 menuju abad ke-20. Sekian Bu dari kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada anak ibu dari kelompok 1 perwakilannya, anak ibu Elvira. Apakah teman-teman Elvira ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Ibu masih menunggu kelompok yang lain, kelompok 4 dan kelompok 2. Apakah sudah menemukan jawabannya? Ya, tidak apa-apa. Silakan anak ibu Lamia. Terima kasih anak ibu Lamia. Baiklah, untuk kelompok terakhir, kelompok 4, diharapkan untuk segera menjawab pertanyaannya karena waktu juga hampir menunjukkan pukul 4. Baiklah, terima kasih perwakilan dari kelompok 4, anak ibu Radika. Untuk pembelajaran kita pada sore hari ini telah habis, maka ibu rasa cukup pertemuan kita, pembelajaran kita pada sore hari ini. Ibu akan sedikit menyimpulkan tentang materi-materi yang telah kita bahas pada sore hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu bangsa Barat itu awal pertamanya atau tujuan pertamanya datang ke Indonesia yaitu dengan mencari rempah-rempah dan juga berdagang. Namun dengan telah mendapatkan rempah-rempah atau sumber dari rempah-rempah itu yaitu di negara Indonesia, sehingga membuat timbulnya rasa kolonialisme dan imperialisme yang ada pada diri bangsa Barat tersebut untuk mulai menguasai atau menjajah Indonesia itu, sehingga banyak sekali perlawanan-perlawanan dari bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan atau untuk mempertahankan negara-negaranya masing-masing, negara daerah-daerahnya masing-masing, sehingga timbullah perang-perang yang telah dipresentasikan oleh kelompok 4 tadi. Ya anak-anak ibu, tentu hal yang menjadi dampak dari adanya penjajahan bangsa Barat ini itu juga mendominasi pengaruhnya di Indonesia, khususnya dalam dampak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan dampak lainnya. Dan dampak-dampak tersebut silakan anak-anak ibu cari lagi dampak-dampaknya yang lain selain dari hasil diskusi yang telah dijawab oleh kelompok-kelompok tadi, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Silakan anak-anak ibu PR-nya untuk besok, minggu besok, dicari lagi dampak-dampak penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat ke Indonesia, dampak-dampaknya bagi bangsa Indonesia, baik itu dampak politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Silakan dicari minggu besok. Di pertemuan selanjutnya ibu akan
bertanya kembali. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.